Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara lagi di tempat ini. Pagi hari ini, mari sama-sama kita akan merenungkan setiap firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya keadaan kita di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32 saja. Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32 saja. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya memberi tema renungan hari ini adalah tetaplah setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan, kalau berbicara tentang kesetiaan ada dan akan tetap terjaga jika ada yang namanya komitmen. Nah, tanpa komitmen yang benar atau komitmen yang kuat, sulit bagi seseorang itu untuk bertahan lama, tetap setia. Nah, mari sama-sama kita belajar tentang apa itu komitmen. Nah, komitmen itu adalah keputusan hati atau janji yang terpatri di dalam hati atau yang tertanam di dalam hati. Nah, saudara, komitmen ini juga adalah kesadaran diri sendiri dengan segenap hati untuk taat dan setia. Meski dalam keadaan baik atau tidak. Apapun keadaan di depan itu, artinya komitmen itu adalah kesadaran diri kita untuk tetap taat dan tetap setia. Nah, saudara, komitmen juga, kalau buat saya komitmen itu jauh lebih kuat daripada sebuah janji atau sekedar janji. Karena komitmen itu lebih bertanggung jawab buat saya, karena lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Nah, makanya komitmen atau janji yang dikerahkan pada saat pernikahan itu akan hanya sekedar janji saja kalau tanpa adanya komitmen. Nah, janji yang keluar dari hati, janji atau komitmen yang keluar dari hati, keluar dari hati. Sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari mulut. Nah, makanya saya bilang setiap janji nikah itu harus dibawa dengan komitmen yang betul-betul. Supaya ikrar janji yang disertai dengan komitmen setia dari dalam hati itu bawa sampai maut yang memisahkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan? Saat kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, maka komitmen kita adalah harus setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Apapun keadaan yang ada di depan kita, apapun yang akan terjadi, kita harus tetap berkomitmen, kita harus setia kepada Tuhan. Nah, kita tahu dalam kehidupan kita banyak yang namanya pergumulan atau tidak lepas dengan pergumulan, tidak banyak dengan kekecewaan, ketidakpastian, putus asa dan lain sebagainya. Nah, pergumulan ini semua adalah ujian atau proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui agar pergumulan inilah yang membawa kita terus percaya kepada Tuhan
dan tetap setia kepada Tuhan. Melalui pergumulan-pergumulan inilah yang membawa kita tetap setia kepada Tuhan. Asal firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Komitmen dan kesetiaan memang membutuhkan yang namanya proses. Nah, ini adalah wujud kesetiaan Tuhan kepada kita yang harus kita jalani karena Tuhan sudah menyediakan setiap upah bagi kita. Nah, itulah sebabnya jangan jadikan semua permasalahan, setiap pergumulan itu kita jauh daripada Tuhan. Nah, di Amsal 3 ayat ketiga, di sana dikatakan, Amsal 3 ayat ketiga, kita buka. Di sana dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sebabnya kita harus buat komitmen dalam diri kita bahwa kita terus tetap setia kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan, ya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan